seringkali ketika kita pacaran atau pendekatan PDKT ya, seringkali pasti kan manusia itu ada beda cara pandang, cara berbicara. Tapi ketika pacaran atau PDKT itu rasanya itu tidak menjadi masalah, malah itu kadang-kadang menjadi rasanya itu seperti saling melengkapi gitu ya. Tapi ketika setelah memasuki pernikahan itu bisa menjadi masalah yang besar dan seringkali menjadi masalah yang besar. Contohnya nih ya, kalau dulu saya itu ngomong saya kan cerigis gitu ya, cerigis itu apa ya, cerewet itu ya. Apa namanya banyak berbicara, banyak omong. Dia nggak merasa keberatan. Pak Yus nggak merasa keberatan. Pas pacaran. Iya, nggak keberatan. Nggak merasa keberatan, dia malah senang. Karena ada maunya. Ya. Dia malah merasa senang. Oh, istriku memang pacarku ya, atau orangnya ramah, gini, bisa bergaul dengan semua orang. Tapi ketika setelah menikah, saya mulai cerewet. Banyak ngomong sedikit langsung di off, menjengkelkan. Nah, tuh pengakuan. Jadi kan? Saya sering kalau malam itu mematikan itu tuh kayak radio, ceklek gitu. Oh, stop ya, ceklek gitu ya. Padahal saya suka gitu. Dari masa muda saya suka cerita apa aja saya ceritakan pada orang tua saya. Dan demikian juga saya kepinginnya ya. Kalau dulu ketika saya cerita, beliaunya ini masih diem aja gitu ketika pacaran. Padahal saya suka menceritakan tadi aku gini. Tapi begitu setelah menikah, di off saudara, jadi jengkel gitu. Ceklek gitu ya. Jengkel kan. Nah, sampai lama-lama rusak jadi nggak bisa on lagi. Saya ceklekan jadi rusak, nggak bisa on lagi. Nah, mengapa itu terjadi? Terjadi karena kenapa masalah-masalah itu terjadi? Kenapa yang tadinya tidak menjadi masalah sekarang menjadi masalah setelah menikah? Itu terjadi karena kita merasa tersinggung karena ego kita seperti ya, misalnya kalau dulu ya saya harus jengkel saudara karena ego saya gini, enak aja aku lagi ngomong nggak mau dengerin, kalau dulu dengerin sekarang nggak mau dengerin gitu. Nah itu saya merasa ego saya ditindas, istilahnya pokoknya dianiaya gitulah. Nah, saya berpikir begini, harusnya kan dia tahu bahwa saya ini tidak suka mendengarkan. Ya nggak bisa. Lah, itu dulu. Saya tuh berpikir begini. Iya. Nah, ini hanya menjelaskan pada waktu itu. Loh, mau ngajak ribut sekarang? Nah, pada waktu itu saya berpikir begini loh. Dia itu kan tahu bahwa saya itu tidak suka mendengarkan sesuatu yang lama. Kenapa dia ngomong yang panjang lebar itu dulu? Kalau sekarang dia ngomong saya ambilin teh, ambilkan roti supaya ngomongnya tidak berhenti. Sekarang berubah. Kalau dulu ya, kalau begitu saya ngomong gitu mulai panjang lebar. Intinya aja apa? Intinya apa? Itu Jangan kan menjengkelkan ya kan? Nah itu yang terjadi. Saya terus merasa tersinggung gitu ya. Hal yang kedua, kenapa terjadi terus pertengkaran ya? Hal kedua, kita merasa menjadi korban terus menerus karena sudah tidak memiliki toleransi kepada pasangan kita. Jadi merasa gini, kurang ajar ya, ini pengalamannya, kurang ajar ya, aku ndak mau, aku baru ngomong dikit udah dibilang intinya aja lah kan. Ada berarti kamu dulu sering mengatakan kurang ajar kepadaku ya. Dalam hati ya, baru tahu nih ya, kamu dulu sering mengkurang ajarkan aku ya. Setelah berapa? 25 tahun. Wah, kebongkar dia. Nah, padahal kan kita cerita kan mesti ada skenarionya, ada latar belakangnya. Dia nggak mau intinya aja apa, kesimpulannya maunya apa gitu. Kan kita nggak bisa gitu. Nah itu saya merasa jadi korban. Maafkan. Ya. Saya maafkan sudah dari dulu. Kemudian yang ketiga, merasa tidak lagi memahami pasangan kita. Jadi beliaunya juga pasti merasa, oh ini orang kok cerewet. Minta dipahami. Kamu kan sudah paham kalau aku tidak mau mendengarkan lama-lama. Nah, itu kesalahan saya. Ya. Dan saya tidak bisa memahami beliau gitu ya.
ini orang kok seperti ini, orang seperti itu ya, kesalahan-kesalahan yang ada ya. Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam komunikasi. Kemudian yang keempat, merasa pasangan sudah tidak lagi bisa diajak berkomunikasi. Itu sudah pada istilahnya apa? Pada puncaknya. Kalau orang sudah jengkel, dia sudah merasa ibu-ibu atau bapak-bapak, wah memang sudahlah. Istriku memang susah gitu ya. Istriku memang susah, suamiku memang sudah, aku nggak bisa komunikasi lagi dengan dia gitu ya. Nah, itu masalah-masalah yang sering terjadi ketika kita mengalami miskomunikasi atau tidak saling memahami satu dengan yang lain. Penting kita juga untuk memahami masing-masing pasangan kita dalam memproses informasi. Seringkali gini, ini penting ya. Pengalaman kami aja. Beliau ini saya orang yang bereaksi cepat. Kalau ada apa-apa saya langsung langsung jawab gitu ya. Kalau beliau ini berpikir panjang. Seringkali saya dulu nggak bisa ngerti gitu ya. Kalau saya lagi ngomong usul atau mau memberi info apa, beliau itu nggak langsung jawab gitu. Berbeda dengan saya. Kalau beliau ngomong gitu ya, Pak Yus ngomong apa, usul apa gitu, langsung saya nggak setuju ya, saya ngomong aku nggak setuju. Ya kalau dia ngomong dulu baru dipikir, saya pikir dulu baru ngomong. Kamu. Iya betul toh, ngomong dulu baru dipikir. Ya enggak ya, sambil ngomong sambil hebat. Mana bisa. Kesuwen. Ya. Oke, silakan. Seringkali seperti itu, saya nggak bisa memahami. Seringkali gini, orang diajakin ngomong, tak usuli kok diem aja gitu. Saya nggak bisa terima karena saya tidak bisa memahami cara dia memproses akan komunikasi, akan memproses akan informasi yang ada. Setelah itu mungkin akibatnya apa? Saya merasa tertolak, saya merasa ide-ideku kok nggak diterima gitu ya. Nah, padahal itulah cara beliau. Nanti setelah berapa lama gitu, oh ya emang bener kamu yang mesti gini. Demikian juga saya juga harus belajar memahami. Sekarang saya bisa memahami cara dia memproses informasi, usulan yang saya berikan. Demikian juga beliau juga belajar memahami kan.